Baik, Salam. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian, yang dimana dalam video ini saya akan menjelaskan dari bab 2, itu proses penelitian variabel dan paradigma penelitian. Di sini ada beberapa prosesnya. Yang pertama itu A, proses penelitian kuantitatif; B, masalah; C, rumusan masalah; D, variabel penelitian; E, paradigma penelitian; F, menentukan masalah. Ya, kita masuk pada poin pertama, itu A, proses penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas. Sedangkan masalah dalam penelitian kualitatif itu masih bersifat sementara dan akan berkembang itu setelah peneliti memasuki lapangan. Setelah masalah diidentifikasikan dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut akan dirumuskan. Rumusan pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Dengan pertanyaan ini akan dapat memandu peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti dapat menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Jadi, teori dalam penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut. Jawaban terhadap masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Maka hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis yang masih merupakan jawaban sementara tersebut selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris atau nyata. Untuk itu peneliti melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan pada populasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Bila populasi terlalu luas, sedangkan peneliti memiliki keterbatasan waktu dan dana tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Bila peneliti bermaksud membuat generalisasi, maka sampel yang diambil harus representatif dengan teknik random sampling. Meneliti adalah mencari data yang teliti atau akurat. Untuk itu peneliti perlu menggunakan instrumen penelitian. Dalam ilmu-ilmu alam, teknik, dan ilmu-ilmu empirik lainnya, instrumen penelitian seperti termometer untuk mengukur suhu, timbangan untuk mengukur berat, semua sudah ada, sehingga tidak perlu membuat instrumen. Tetapi dalam penelitian sosial, sering instrumen yang akan digunakan untuk meneliti belum ada, sehingga peneliti harus membuat atau mengembangkan sendiri. Agar instrumen dapat dipercaya, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Setelah instrumen teruji validasi dan reliabilitasnya, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Instrumen untuk pengumpulan data dapat berbentuk teks atau non-teks. Untuk instrumen yang berbentuk non-teks dapat digunakan sebagai kuesioner, pedoman, observasi, dan wawancara. Dengan demikian, teknik pengumpulan data selain berupa tes dalam penelitian dapat berupa kuesioner, observasi, dan wawancara. Nah, data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan.
Dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial atau induktif. Statistik inferensial dapat berupa statistik parametris dan statistik non parametris. Peneliti menggunakan statistik inferensial bila penelitian dilakukan pada sampel yang diambil secara random. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat menggunakan tabel distribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, picture atau diagram lingkaran, dan piktogram. Pembahasan terhadap hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya itu dapat disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah terhadap data yang telah terkumpul. Jadi rumusan masalah ada 5, maka kesimpulan juga dapat ada 5. Karena peneliti melakukan penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah, maka peneliti berkewajiban untuk memberikan saran-saran. Melalui saran tersebut diharapkan masalah dapat dipecahkan. Nah, saran yang diberikan harus berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Jadi jangan membuat saran yang tidak berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Apabila hipotesis penelitian yang diajukan tidak terbukti, maka perlu dicek apabila ada yang salah dalam penggunaan teori, instrumen, pengumpulan, analisis data, atau rumusan masalah diajukan. Poin kedua itu B, masalah. Seperti yang telah dikemukakan bahwa pada dasarnya penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Untuk itu, setiap penelitian yang akan dilakukan harus berangkat dari masalah, seperti yang dinyatakan oleh Emory 1985 bahwa baik penelitian murni maupun terapan semuanya berangkat dari masalah. Hanya untuk penelitian terapan hasil langsung dapat digunakan membuat keputusan. Jadi setiap penelitian harus selalu berangkat dari masalah, walaupun diakui bahwa pemilih masalah penelitian sering merupakan hal yang paling sulit dalam penelitian. Bila dalam penelitian telah dapat ditemukan masalah yang betul-betul masalah, maka sebenarnya pekerjaan penelitian itu 50% selesai. Nah, oleh karena itu menemukan masalah dalam penelitian merupakan pekerjaan yang tidak mudah, tetapi setelah masalah dapat ditemukan, maka pekerjaan penelitian akan segera dapat dilakukan. Oke, dalam poin B tadi juga ada beberapa poinnya. Yang pertama itu terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. B. Terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Suatu rencana yang telah ditetapkan tapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dari rencana tersebut, maka tentu ada masalah. C. Pengaduan. Dalam suatu organisasi yang tadinya tenang tidak ada dalam masalah, ternyata setelah ada pihak tertentu yang mengadukan produk maupun pelayanan yang diberikan, maka timbul
dalam organisasi itu. Yang D, ada kompetisi. Adanya saingan atau kompetisi sering dapat menimbulkan masalah besar bila tidak dapat memanfaatkan untuk kerjasama. Selanjutnya itu ada rumusan masalah yang berbeda dengan masalah. Jika masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, sedangkan rumusan masalah ialah suatu pertanyaan yang dicari jawabannya dengan pengumpulan data. Dalam rumusan masalah memiliki bentuk-bentuk, yaitu rumusan masalah deskriptif, yaitu rumusan masalah yang berkaitan dengan pertanyaan terhadap variabel mandiri baik pada suatu variabel atau lebih. Kedua, itu rumusan komparatif, itu penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Yang ketiga itu rumusan asosiatif, yang yaitu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Rumusan asosiatif dibagi menjadi tiga untuk hubungan, yaitu hubungan simetris, yaitu hubungan dua variabel atau lebih yang kebetulan muncul bersama. Terus ada kausal, yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat, yaitu variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Hubungan interaktif, timbal balik. Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Nah, kita lanjut ke poin D, itu variabel penelitian. Itu poin pertama, itu pengertian. Jadi variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua, macam-macam variabel. Satu, variabel independen. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya. Variabel independen terikat. Nah, dua itu ada variabel dependen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Tiga itu ada variabel moderator, adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen. Keempat, ada variabel intervening, adalah variabel secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Kelima, variabel kontrol. Variabel dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Nah, masuk ke poin berikutnya, itu E, paradigma penelitian. Nah, jadi paradigma penelitian dalam hal ini diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan yang perlu dijawab. Melalui penelitian teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dan jenis jumlah hipotesis dan teknik analisis statik akan digunakan. Poin dari paradigma penelitian, yang pertama itu ada paradigma sederhana, yaitu X, Y. Yang kedua itu paradigma berurutan, yaitu X1, X2, X3 mempengaruhi Y.
Poin ketiga, paradigma ganda dengan dua variabel independen. X1 mempengaruhi X2. Nah, X2 mempengaruhi X1. X1 mempengaruhi Y. X2 mempengaruhi Y secara bersamaan. Keempat itu paradigma ganda tiga variabel independen. X1 mempengaruhi X2 dan X3. X2 mempengaruhi X1 dan X3. X2 mempengaruhi X1 dan X3. X1 dan X2 dan X3 mempengaruhi Y. Yang kelima itu ada paradigma ganda dengan dua variabel dependen. X1 mempengaruhi Y1 dan Y2, Y1 dan Y2 saling berpengaruh. Dan yang kelima itu paradigma ganda dua variabel independen dengan dua dependen, yaitu jalur paradigma. Nah, yang terakhir itu ada F, itu menentukan masalah. Untuk menentukan masalah dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis masalah. Nah, yaitu dengan pohon masalah. Dengan menganalisis pohon masalah, maka permasalahan dapat diketahui mana masalah yang penting, yang kurang penting dan tidak penting. Melalui analisis masalah ini juga dapat diketahui akar-akar permasalahannya. Nah, kita lanjut ke bab 3. Nah, bab 3 itu adalah landasan teori kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Pertama itu pengertian teori. Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian kuantitatif adalah mencari teori-teori konsep dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian. Berikutnya ada tingkatan dan fokus teori. Selanjutnya, fokus teori dibedakan menjadi 3, yaitu substantif, teori formal, dan middle range teori. Baik, yang teori pertama itu adalah teori substantif. Adalah teori yang dikembangkan untuk keperluan substantif atau empiris dalam inquiry suatu ilmu pengetahuan. Misalnya sosiologi, antropologi, psikologi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada teori formal. Teori ini untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual bidang inquiry suatu ilmu pengetahuan. Nah, contohnya itu seperti perilaku agresif organisasi formal atau sosialisasi. Dan yang ketiga itu ada middle range theory. Adalah serangkaian ide atau gagasan saling berhubungan dan berfokus pada suatu dimensi terbatas, yaitu pada realitas keperawatan. Nah, teori ini menjelaskan fenomena spesifik dan telah diuji dalam penelitian dan digunakan untuk memandu praktek keperawatan. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari materi yang sudah saya jelaskan dari awal. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang jelas juga, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.